Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kejujuran merupakan sikap yang sangat penting yang harus ada dalam diri kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Mari kita bahas tentang pengertian jujur. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidqu atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Dan secara istilah, jujur memiliki makna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Bagaimana? Sekarang sudah pahamkah apa itu kejujuran? Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran karena jujur identik dengan sebuah kebenaran. Nah, kita sekarang bahas dalilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Dalil tentang jujur. Ini sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, jujur dalam niat atau jujur dalam berkehendak. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan. Dan yang terakhir, jujur dalam perbuatan atau dalam amalia. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dalam perkataan atau lisan, yaitu sesuai berita yang diterima dengan yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Misalnya, seseorang yang menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Juga seseorang yang menepati janjinya. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang ada dalam batinnya. Hikmah dari perilaku jujur. Yang pertama, ketika kita melakukan kejujuran, pastilah ya, perasaan kita enak dan hati kita menjadi tenang. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup karena tidak melakukan kebohongan. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya, itu untuk dunia dan akhirat. Yang keempat, membawa kita kepada kebaikan. Dan yang terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kejujuran adalah hal yang sangat mahal, karena dia terkait dengan kepercayaan seseorang. Kalau mulut kita sudah terbiasa jujur, maka kita akan berat mengatakan kebohongan. Begitupun sebaliknya, kalau kita terbiasa bohong, maka akan sulit sekali untuk berkata benar. Sekali kita berbohong, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang sudah percaya kepada kita. Maka katakanlah kebenaran, kejujuran meskipun itu pahit dan besar resikonya. Lawan dari kata jujur adalah dusta atau bohong. Nah, satu kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain seperti permainan domino. Bahkan kita bisa menyeret orang lain untuk berbohong juga sama seperti kita, padahal dia tidak tahu apa-apa.
Contohnya yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari seorang pelajar adalah berbohong kepada orang tua. Misalnya, si anak berangkat nih dari rumah untuk datang ke sekolah, tetapi dia ternyata tidak berangkat ke sekolah. Dia malah nongkrong bersama teman-temannya, tetapi orang tuanya taunya dia sekolah. Contoh lainnya, si anak pulang terlalu sore, dan orang tuanya bertanya, "Kamu habis dari mana?" "Aku habis dari sekolah, Bu, ada kerja kelompok, makanya pulangnya sore." Nah, satu kali dia sudah berbohong, lalu orang tuanya bertanya lagi, "Kamu kerja kelompok pelajaran apa?" Dengan mudahnya dia jawab, "Pelajaran pendidikan agama Islam, Bu." "Oh," kata orang tuanya begitu, orang tuanya percaya kan? Lalu orang tuanya bertanya lagi, "Sama siapa kerja kelompoknya?" Lalu dia tag teman-temannya, namanya disebutin, misalnya nama teman aku tadi yang kerja kelompok ada Ani, ada Andi, ada Rika. Nah itu teman-temannya kan tidak tahu apa-apa, tetapi dibawa-bawa dalam masalah kebohongan. Dia pertamanya hanya bohong satu, tetapi bisa melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain. Nah, untuk yang seperti ini namanya sudah terbiasa berbohong, makanya hati-hati. Biasakanlah mulut kita untuk berkata jujur, maka kita akan terbiasa jujur dalam keadaan apapun, begitu juga sebaliknya. Katakanlah kejujuran apa adanya meskipun dalam canda tawa. Jadi, bercanda pun tetap harus mengatakan sebuah kejujuran. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.